Nama saya Zakwan Nabahan, NIM 122370180. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan pengantar estimasi sumber daya yang telah kami kerjakan. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya mineral yang sangat besar dengan nikel sebagai salah satu mineral strategis yang penting, terutama karena perannya dalam produksi baterai kendaraan listrik. Untuk memastikan keberlanjutan penambangan nikel, diperlukan proses eksplorasi yang sistematis yang terbagi menjadi dua kategori. Di antaranya yaitu yang pertama eksplorasi tidak langsung, melibatkan penerapan tidak langsung pada area endapan. Kemudian yang kedua eksplorasi langsung, seperti metode geokimia dan geofisika yang dilakukan secara langsung di lokasi endapan. Hasil eksplorasi ini kemudian diolah untuk membuat model geologi yang menggambarkan karakteristik lapisan nikel termasuk kemiringan dan ketebalannya. Data yang dihasilkan mencakup data assay, kolar, survei, dan geologi. Untuk menghitung estimasi sumber daya nikel, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam metode polygon dan nearest point sebagai metode yang dipilih untuk estimasi sumber daya nikel. Proses eksplorasi ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya nikel yang efektif dan berkelanjutan, serta mendukung pengembangan industri berbasis nikel di Indonesia. Selanjutnya adalah terkait rumusan masalah-masalah apa saja yang kita analisis. Yaitu yang pertama apa yang dimaksud dengan metode polygon dan metode nearest point, bagaimana melakukan perhitungan estimasi sumber daya menggunakan metode polygon dan menggunakan metode nearest point, serta bagaimana perbandingan hasil estimasi sumber daya yang menggunakan metode polygon dan menggunakan metode nearest point. Tujuan dari analisis ini yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan metode polygon dan metode nearest point. Kemudian, melakukan perhitungan estimasi sumber daya menggunakan metode polygon dan menggunakan metode nearest point, serta menjelaskan perbandingan hasil estimasi sumber daya menggunakan metode polygon dan menggunakan metode nearest point. Nikel merupakan unsur kimia dengan simbol Ni dengan nomor atom 28 dan termasuk ke dalam logam transisi. Nikel dikenal sebagai logam yang tahan karat ketika dicampur dengan logam lainnya seperti besi dan krom. Nikel merupakan mineral yang memiliki peran penting dalam dunia industri, termasuk pembuatan baterai yang sedang digencarkan oleh dunia untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Sehingga hal ini menyebabkan nikel menjadi penting seiring dengan meningkatnya permintaan global. Sumber utama terdapatnya endapan nikel adalah biji laterit, yaitu yang terbentuk akibat proses laterisasi pada daerah tropis. Proses ini terjadi dengan pelapukan kimia yang berlangsung selama periode waktu yang sangat lama, sehingga menghasilkan formasi mineral yang sangat kaya akan nikel. Pada saat nikel memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena cadangan yang melimpah terutama di Indonesia dan disebabkan berkurangnya cadangan sumber nikel sulfida. Terdapat beberapa metode ekstraksi nikel dari biji laterit termasuk proses pirometalurgi dan hidrometalurgi, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan sendiri dalam hal efisiensi serta biaya produksi. Klasifikasi sumber daya mineral. Sumber daya dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tersedia di lingkungan yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya mencakup berbagai material, energi, dan layanan yang berasal dari alam maupun hasil olahan manusia. Pengertian ini menunjukkan bahwa sumber daya tidak hanya terbatas pada barang fisik, tapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti pengetahuan dan keterampilan. Sumber daya itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya terka, merupakan bagian dari sumber daya di mana tonase kadar dan kandungan mineral dapat diestimasi dengan tingkat kepercayaan rendah. Kemudian sumber daya tertunjuk, yaitu sumber daya yang memiliki tingkat keyakinan geologi sedang. Kemudian ada sumber daya terukur, yaitu merupakan klasifikasi sumber daya yang memiliki tingkat keyakinan geologi yang tinggi. Metode estimasi sumber daya itu sendiri melibatkan berbagai parameter yang dituju untuk menentukan jumlah dan kualitas sumber daya yang tersedia. Salah satu langkah awal dalam estimasi sumber daya adalah pemetaan topografi yang dilakukan melalui pengukuran langsung di lapangan. Estimasi sumber daya merupakan tahapan penting dalam kegiatan eksplorasi mineral ataupun batu bara, sehingga dalam melakukan suatu estimasi sumber daya,
kita harus dapat menentukan metode yang cocok untuk endapan yang sedang dieksplorasi. Dalam kasus ini, yaitu pada endapan mineral nikel, estimasi menggunakan metode poligon dan menggunakan metode nearest point. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada part pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.